Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nabila Darmanur Zarifah dengan NIM 22031140. Kali ini aku akan menjelaskan salah satu spesies dari Fasciolopsis busci, di mana ini merupakan tugas proyek akhir dari mata kuliah parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Ria Angliani MPD. Selamat menyaksikan. Fasciolopsis busci merupakan cacing pipih trematoda terbesar yang dikenal sebagai parasit usus manusia. Cacing ini hidup di usus halus dan umumnya ditemukan di daerah-daerah dengan air tawar seperti sawah dan kolam. Investasi Fasciolopsis busci ke dalam tubuh manusia terjadi karena minum air mentah dan mengkonsumsi tumbuhan air yang mentah seperti supan-supan, pakat, teratai, dan genja. Nah, selanjutnya yaitu tentang morfologi dari Fasciolopsis busci. Fasciolopsis busci ini memiliki morfologi yang khas. Telur cacing ini berukuran sekitar 30 x 16 mikron, berbentuk lonjong dengan dinding tipis. Cacing dewasa dapat mencapai panjang 2-7,5 cm dengan lebar 0,8-2 cm, memiliki bentuk pipih dan menyerupai daun, serta memiliki 2 testis dan ovarium kecil. Nah, Fasciolopsis busci parasit ini memiliki perbedaan morfologi antara jantan dan betinanya. Betinanya biasanya lebih besar dengan panjang tubuh sekitar 20-35 cm dan lebar 3-6 mm. Sedangkan jantan memiliki panjang 12-31 cm dan lebarnya 2-4 mm. Cacing ini sendiri memiliki 2 alat pengisap yaitu oral dan ventral yang digunakan untuk menempel pada dinding usus inangnya. Nah, selanjutnya yaitu siklus hidup dari Fasciolopsis busci, di mana dimulai dari telur yang belum matang dikeluarkan bersama feses ke lingkungan. Di dalam air, telur berkembang menjadi embrio dan melepaskan larva Miracidium, yang kemudian mencari dan menginfeksi siput air tawar sebagai inang perantara yang sesuai. Di dalam tubuh siput, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan yaitu seperti sporokista, redia, dan akhirnya menjadi serkaria. Nah, kemudian serkaria keluar dari tubuh siput dan menempel pada tanaman air membentuk kista sebagai metaserkaria. Inang mamalia seperti manusia atau babi dapat terinfeksi jika memakan tanaman air yang mengandung metaserkaria tersebut. Setelah tertelan, metaserkaria akan keluar dari kistanya di duodenum dan menempel pada dinding usus. Di sana, parasit berkembang menjadi cacing dewasa berukuran sekitar 20-75 mm x 8-20 mm dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Cacing dewasa ini akan terus menempel pada dinding usus dan dapat hidup selama sekitar 1 tahun di dalam tubuh inang. Selanjutnya itu tentang patologi dan gejala dari Fasciolopsis busci ini. Gejala dari Fasciolopsis busci ini bervariasi, mulai dari mual, muntah, diare atau sembelit, nyeri perut, dan penurunan nafsu makan. Pada infeksi berat dapat terjadi pembekakan atau edema, malnutrisi, dan penurunan berat badan yang signifikan. Ini ditularkan melalui konsumsi tanaman air seperti kangkung atau genjer yang terkontaminasi larva cacing dan tidak dimasak dengan sempurna. Penularan diperparah oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan kebiasaan buang air besar sembarangan yang menyebabkan air dan tanaman tercemar tinja yang mengandung telur cacing. Selanjutnya tentang diagnosis dan pencegahannya. Diagnosis dari Fasciolopsis busci ini dilakukan dengan pemeriksaan tinja menggunakan mikroskop untuk mendeteksi keberadaan telur cacing Fasciolopsis busci. Pada beberapa kasus, pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi atau tes darah eosinofilia tinggi juga bisa dilakukan untuk membantu memastikan infeksi terutama jika gejala berat muncul. Selanjutnya tentang pencegahan dari Fasciolopsis busci, di mana yang pertama yaitu masak tanaman air hingga matang sebelum dimakan. Lalu hindari makan sayuran air mentah dari sumber yang tidak bersih. Lalu jaga kebersihan lingkungan dan sanitasi, serta jangan buang air besar sembarangan. Sekianlah materi dari video saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.